Ada beberapa mitos. Satu, Tuhan menyesal. Dua, Tuhan dibaptis. Apakah Yesus dibaptis karena dosa? Nah, ini mitos-mitos ini ya. Dua, Tuhan menyesal, Tuhan dibaptis. Tadi, kalau makan buah, pengetahuan kamu akan mati. Ada mitos lagi, apakah benar Tuhan menghukum manusia? Tapi sebelumnya tolong semuanya di subscribe dulu ya YouTube-nya dan di like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di like. Shalom Pak Pastor Paul. Shalom. Ya, salam semua Bapak Ibu yang ada di link Zoom dan juga di YouTube. Saya ingin bertanya-tanya tentang Alkitab, terutama yang di Kejadian, boleh Pak? Boleh. Ya, saya ingin bertanya tentang yang ada di Kejadian 6 ayat 6 Pak, yang dimana Tuhan itu setelah melihat manusia begitu jahat ya, terus ada di Kejadian 6 ayat 6 itu tertulis bahwa Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia gitu. Ini maksud kata menyesal atau maksud ayat itu kira-kira pemaparan seperti apa ya Pak ya? Tentang Tuhan menyesal itu. Kalau menyesal itu kan konotasinya ke situ Pak. Bukan, itu penyesalannya versi Indonesia. Misalnya Pak, kalau di Amerika pergi ke tempatnya orang meninggal, atau lagi ketemu orang baru kenalan, oh, kamu masih punya ayah? Oh, ayah saya baru meninggal sebulan yang lalu. Terus, oh, I'm sorry. Bukan I'm sorry karena aku nanya, bukan. Tapi aku ikut berduka. I'm sorry itu aku ikut menyesalinya, aku ikut meratap, ikut bersedih. Gitu. Jadi bukan I'm sorry karena aduh aku harusnya nggak usah nanya ya. Kan bukan gitu kan. Ada orang meninggal gitu, I'm sorry. Kakakku tahun lalu meninggal. Oh ya? Oh, I'm sorry to hear that. Gitu kan. Itu bukan penyesalan karena bikin salah. Tapi ya sedih. Aduh, kamu dikasih yang baik kok malah milih yang tidak baik. Ya udah, gimana? Kan gitu kan. Berduka. Bukan duka atas apa, bukan. Tetapi ya karena, aduh, kok begitu ya. Ada pilihan-pilihan. Tetapi kan Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sudah menyiapkan keselamatan juga. Itu pun manusia nggak mau menerima keselamatan itu. Itu Pak. Oke. Berarti menyesal di sini bukan karena ada unsur atau konotasi kesalahan tadi ya, tapi justru karena dia bersedih, Tuhan bersedih, sehingga menggunakan kata-kata menyesal di sini ya Pak ya. Ya, saya kasih di layar ya. Ada beberapa mitos. Satu, Tuhan menyesal. Kejadian 6 ya. Apakah Tuhan menyesal karena bikin salah? Tidak. Tetapi menyesal karena manusia, I'm sorry, ikut berimpak. Gitu loh ya, seperti studi pernyataan melihat manusia memilih hal yang bodoh. Seperti kita melihat anak kita ya dikasih ini ada video games, ini ada buku. Lalu anak kita milihnya video games. Kita kan bilang, aduh, apakah kita bikin salah? Enggak. Banyak orang tua tidak berani menyajikan pilihan kepada anaknya. Ya, banyak atasan, banyak pembina, banyak mentor tidak membiarkan orang yang dibinanya itu salah. Perlu nggak kita membiarkan anak kita salah tanpa harus memarahinya? Sesekali perlu, tetapi jangan setiap kali. Karena setelah kita marahin sepanjang tahun, setelah 17 tahun kita marahi anak kita, maka setelah 17 tahun, ketika dia bikin salah, kita cuma kasih tahu salahnya tanpa kita harus menghakimi dia. Karena dia sudah nyesel-nyesel dia bikin salah. Tetapi kita harus amatin, dia ngerti nggak ya dia salah ya? Jangan-jangan dia nggak ngerti kalau dia salah lagi. Nah itu Tuhan sama kita juga begitu. Tapi orang tua kadang-kadang nggak mau ya didikte anaknya ya. Nah terutama ibu-ibu yang bawel itu ya. Sekali waktu, termasuk pengurus yayasan kita, saya bilang selalu, kalau ada orang salah, sekali-kali boleh orang itu salah. Jangan langsung dihajar, semua asal orang salah dihajar, kapok orang nanti. Kadang-kadang orang salah, kayak Damar Kasih pernah bikin salah,
Damaris pernah bikin salah. Kasih ruang, namanya apa? Room of error ya. Berbahagialah orang yang punya room of errornya besar. Misalnya dia punya uang, beli sepatu ketipu atau beli laptop ketipu, tapi dia uangnya banyak, ya sudah dapat belajar. Tapi kalau dia nggak punya room of error, beli laptop salah, bangkrut, langsung collab, tabungan habis semua, duitnya hilang. Waduh, bukan cuma nyesel itu, karena dia nggak punya room of error. Makanya saudara, hidupnya jangan boros-boros supaya room errormu besar. Supaya jangan sepaneng hidupnya. Sama anak bikin salah dikit langsung dikeplak anaknya. Kasihan. Nah Tuhan kita nggak seperti itu. Tuhan itu kasih kesempatan kita buat bikin salah. Dua, Tuhan dibaptis. Apakah Yesus dibaptis karena dosa? Bukan ya. Yesus dibaptis karena ditahbiskan sebagai pelayan. Ya, karena orang-orang Yahudi, orang Yehuda, orang Lewi juga dibaptis kalau mau ditahbiskan. Kalau mau jadi muridnya Rabai juga dibaptis juga. Sama ya, pembaptisan itu tidak selalu karena dosa. Walaupun baptisan Yohanes adalah baptisan orang bertobat, katanya para rasul. Tetapi Iya. Yohanes tidak hanya membaptis orang bertobat, karena Yohanes adalah seorang imam, mendapat keimaman dari bapaknya, Zakaria kan. Kayak pegawai negeri kan diturunkan PNS-nya. Nah, ini mitos-mitos ini ya. Dua, Tuhan menyesal, Tuhan dibaptis. Tadi, kalau makan buah, pengetahuan, kamu akan mati. Loh, Adam makan bunga pengetahuan nggak mati. Lalu beberapa logat, oh iya kan maksudnya kamu makan sehari itu tetap mati. Umur Adam kan 965 tahun. Nyatanya kan tetap mati Adam. Satu hari itu 1000 tahun. Bukan seperti itu ya. Di dalam Kejadian 2, kalau kita baca ayat 17, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Coba kita lihat Bible, ayat 17 ya. Kata die, mati itu, dying you will die, the imperfect verb, ya. Tidak merefer kepada mati secara mati, ya. Termasuk mati spiritual, segala macam, gak ada urusannya. Nah, lalu apa nih urusannya ceritanya dying ini? Oh, ini mati rohaninya? Enggak ada, bukan. Bukan mati rohani. Tetapi apa yang dimaksud? Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan mati? Yang dimaksud adalah manusia itu tadinya immortal. Immortal itu artinya kan kekal kan? Pada hari kamu makan buah pengetahuan itu, kamu kan jadi tahu yang baik dan yang jahat. Maka kamu akan mortal. Tadinya kamu immortal, tadinya kamu nggak bisa mati. Sekarang kamu bisa mati. Contoh Superman. Superman itu kan immortal. Tetapi begitu dia menikah sama siapa itu pacarnya itu Diana atau siapa itu, saya lupa nama pacarnya. Siapa pacarnya Superman itu? Saya lupa jadinya. Siapa Brian? Lois Lane. Louis Lane. Kan jadi mortal dia kan. Berdarah kan. Tadinya kan nggak bisa berdarah kan. Setelah dia pacaran sama Louis Lane, digebukin malah berdarah-darah dia. Padahal yang gebukin cuma super truck. Ya kan. Itu jadi mortal. Itu yang dimaksud. Jadi 3 mitos ini, 3 kesalahpahaman ini, Tuhan menyesal, Tuhan dibaptis, dan manusia makan buah pengetahuan lalu mati, itu salah nangkep, salah mengerti. Kata menyesal bukan bikin salah, tetapi adalah sebuah simpati. 2, Tuhan dibaptis itu bukan Yesus dibaptis karena berdosa, tetapi Yesus ditahbiskan sebagai pelayan dengan cara dibaptis. Sama acaranya dibaptis. 3, kalau makan buah pengetahuan, kamu akan mortal. Karena tadinya kamu immortal. Jadi ya nggak langsung mati. Mortal itu harus ada yang bunuh dulu, baru dia mati. Gitu. Kayak Superman sama si Lois Lane itu contohnya itu ya. Itu Pak Estes. Iya, iya. Ya Baik, mitos-mitos makasih. itu ya. Itu kan Iya. ya mitos-mitos itu yang sampai sekarang banyak orang nggak ngerti. Pendeta-pendeta pun nggak ngerti. Nah, saya harap saudara-saudara yang sudah ngerti ini boleh mengajarkannya kepada yang lain. Ya.
Maaf Pak Paul, sebenarnya saya ada 6 pertanyaan, cuma Boleh. mungkin takut kebanyakan. Nah, kita masih punya waktu sampai seperempat jam Iya, lagi. baik. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Pak Paul, ini di Kejadian 8 ayat 21. Jadi setelah kejadian air bah, itu kan Nuh dan keluarganya membuat korban bakaran ya. Dan setelah itu dikatakan Tuhan, Tuhan dengan kapital semua di situ tertulisnya. Berarti kan kalau Tuhan kapital semua dalam bahasa aslinya dia berarti ini ya, Jehovah berarti maksudnya ya Pak Hmm. ya. Itu dikatakan bahwa Jehovah itu berfirman dalam dirinya. Nah, maksud saya di sini adalah eh, penggambaran berfirman dalam dirinya, apakah maksudnya Tuhan sedang berbicara dengan dirinya atau berbicara terhadap si firman yang hidup itu atau dengan juga Roh Kudus di situ, Pak? Hmm. Kejadian 8 8. ya. Ya, Ini kita supaya persis ya. ya. Kejadian 8 ayat 21. Ya, dalam hatinya ya. Ketika Ya. Tuhan mencium persembahan yang harum itu, sekarang kita lihat Net Bible ya. Paling gampang itu ngeliat Net Bible karena mendekati ya, walaupun tidak selalu tepat, tetapi mendekati karena kalau dia ada yang salah, dia akan ini ya, lihat ya. And the Lord smelled the soothing aroma and said to himself, ya, in his heart. Loh, kok Tuhan punya hati? Loh, kok Tuhan punya hati? Ya, jadi I will never again curse. Nah, kalau dia manusia ngomong sama dirinya sendiri, orang Yahudi itu tidak berkata Tuhan itu monoteisme, bukan satu ya. Hmm. Makanya saya pernah bilang Tuhan itu juga bisa panteisme di mana-mana dan banyak tak terhingga. Makanya kata Elohim itu sama dengan kata Hasamayim, sama dengan kata Mayim, air. Hasamayim kan juga plural kan. Hasamayim itu langit itu. Karena nggak bisa dibagi, bagaimana cara bagi langit. Ada berapa langit, ada berapa air. Nah Elohim juga sama. Nah jadi ketika Elohim berbicara kepada dirinya sendiri, Elohim itu satu komunitas kan. Hmm. Ya dia ngomong ya itu seperti itu. Nah makanya jangan berpikir bahwa Elohim itu seperti bapak tua yang cabul itu. Seperti kakek-kakek yang cabul itu. Jangan berpikir itu kakek tua satu, til satu, begitu enggak. Karena itu adalah sebuah ambience. God is love. Ya, maka sang cinta berkata pada sang cinta itu. Jangan sampai kita menghukum manusia karena dengan air lagi. Tapi kalau kita membedah lagi, merekonstruksi kejadian Nuh, nah sebenarnya tambah lagi, ada mitos lagi. Apakah benar Tuhan menghukum manusia? Apakah benar Tuhan menghukum manusia? Oh, jahat sekali ya. Iya. Nah, enggak, saudara. Kalau kita lihat, mengapa bisa ada air bah? Apakah Tuhan yang ngasih air bah? Katanya dari Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semua yang dari Tuhan kan baik. Iya. Manusia yang membuat air bah itu sendiri. Itu kan zaman es terakhir kan. Zaman es terakhir, di mana manusia serakah, dia pengen semua anget, akhirnya jadilah anget beneran kan. Banjir, semuanya meleleh. Maka jadi banjir, gara-gara manusia sendiri, dia bakar semua hutannya kan. Supaya hangat dan panjang hangatnya, nggak capek mereka kerjanya. Jahat kan karena serakah. Terus setelah banjir semuanya, gara-gara manusia sendiri. Makanya kemudian sang pencipta itu, sang cinta itu, dia bilang, jangan sampai manusia mati lagi karena begini lagi nih. Lalu mereka mulai diajarin, ya kan, diajarin bagaimana bikin api, bagaimana diajari. Makanya kan diajarin apa? Sekarang boleh makan ternak, makanan berbiji. Tadinya kan hanya makan makanan berbiji saja. Sekarang boleh makan binatang. Kenapa makan binatang? Supaya hangat kan badannya kan. Iya. Kan begitu kan logikanya kan. Sehingga kamu tidak perlu nebang segitu banyak pohon lagi kan. Dan kenapa dulu tidak boleh makan binatang? Ya supaya jangan tamak. Tapi kan manusia selalu kecenderungannya. Dulu manusia tidak makan binatang. Kejadian 2, tumbuhan berbiji yang menjadi makanmu, tumbuhan tak berbiji menjadi makanan hewan. Lalu manusia karena dingin dia tamak, dia potong, hajar semua itu, semua hutan-hutan itu karena dingin kan. Kenapa sih kudu dipotong? Kan kamu nggak perlu motong semuanya, nggak perlu bakar semuanya, sebagian kecil aja. Tapi kan malas maunya kerja sekalian. Orang itu kan maunya gitu sekalian, Pak. Sekalian nanggung. Nah, akhirnya jadilah air bah itu. Karena hutannya rusak semua, kebakaran di mana-mana, air es meleleh. Udahlah, sekarang kamu boleh makan binatang, kata Tuhan kan. Makan binatang, apakah tambah baik? Ya enggak, karena kecenderungan hatinya jahat.
Setelah makan binatang, sekarang semua binatang disembelih, tahu rasanya enak, disembelih semua. Kadang-kadang binatang dibunuh bukan buat dimakan, buat senang-senang. Jadi sebenarnya siapa yang menghukum? Akhirnya punah. Beberapa binatang sekarang punah. Apakah Tuhan menghukum manusia dengan adanya global warming sekarang? Dengan adanya banyak kepunuhan binatang-binatang? Kalau zaman dulu, kita bisa mendengar binatang untuk menjadi tanda alam. Zaman dulu ya. Sekarang, kita bisa nggak? Kita sudah nggak bisa andalkan binatang buat tanda alam lagi. Karena binatang-binatang sudah menyesuaikan diri, yang namanya alam adalah pabrik-pabrik itu. Bukan gunung dan sungai lagi. Sehingga kita nggak bisa pakai patokan bahwa binatang itu adalah pertanda alam semesta. Dulu kan bisa, dengar suaranya kukuknya aja berapa kali nih. Ya kan, kita ngerti. Ayam jago berkokok berapa kali, kita ngerti akan terjadi apa. Sekarang udah nggak bisa. Mungkin satu dua di hutan, kalau kita masih tinggal di pedalaman ya masih bisa. Kalau kita sudah tinggal di kota udah nggak bisa. Jam berapa ayam berkokok, kayak zaman dulu ada cerita bangunin matahari kan, si Jaka Tingkir itu kan, si perempuannya bangunin matahari. Misalnya cerita seperti itu kan. Akhirnya kan sekarang pembangunan di kota-kota ini membuat ayam berkokok di siang hari bolong kan. Jam 4 pagi ini ayamnya nggak berkokok, begitu jam 12 siang dia berkokok karena dia tidurnya siang, sepi. Pagi-pagi malam diskotiknya jedang-jedung ayamnya nggak bisa tidur. Begitu siang-siang dia tidur kan, bangun ngokok dulu jam 12 siang. Misalnya begitu. Itu kan contoh. Jadi sebenarnya kita yang merusak sendiri, bukan Tuhan. Sang cinta itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana supaya manusia jangan bikin salah. Tadi room of error, arti sang cinta memberikan room of error, lalu kitanya serakah sampai kita nggak punya room of error lagi, sampai kita nggak bisa bikin salah lagi. Kenapa nggak bisa bikin salah? Kalau salah langsung mati soalnya. Kalau dulu salah nggak langsung mati kan, ada room of error. Oke, masih bisa diperbaiki cepetan. Oh ini di laptop salah, cepetan dikembaliin. Kenapa? Ya, tapi jauh, ya udah nggak apa-apa, naik mobil sana, naik angkot. Pak, ini sudah beli laptopnya salah, barangnya sudah barang murahan, tokonya juga kita nggak tahu karena kita ngejar murah. Saya mau ngembalikan barang pun nggak punya motor, ongkosnya buat keluar dari sini saja sudah nggak ada. Udah nggak ada room air, ya udah pasrah. Kan begitu Pak. Ya. Itu dalam sekali Pak. Jadi nggak sekedar cerita di situ saja, tapi ada lanjutannya.